Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, belakangan ini beredar video tentang sebuah film kartun anak-anak, yaitu film kartun yang berasal dari Malaysia. Yang film ini tuh sangat terkenal di kalangan anak-anak maupun di kalangan orang dewasa, yaitu Upin Ipin. Nah, jadi video ini sangat viral di TikTok karena apa? Karena ditemukannya sebuah video yang berisi foto-foto kuburan dari tokoh utama film tersebut, yaitu Upin dan Ipin. Ini dia fotonya. Nah, jadi kalau kita lihat dari video, kita lihat dari gambar, itu fotonya di batu nisan itu tertulis Upin yang meninggal pada tahun 1995 dan Ipin yang meninggal pada tahun 1996. Dari video ini banyak sekali netizen yang berkomentar tentang video ini. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tetapi telah timbul sebuah kontroversi yang mengatakan bahwa cerita, alur, dan segala yang ada di film Upin Ipin ini adalah hayalan dari opah. Nah, jadi mereka itu mengasumsikan, kalau di dalam videonya ya, mengasumsikan bahwa film Upin Ipin ini adalah film dari kisah nyata yang penulisnya adalah opanya sendiri. Nah, ini videonya ya. Katanya viral, dibilang dari Malaysia. Itu ada di Palu guys, bukan di Malaysia. Nah, dari video yang barusan ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata video itu berasal dari Palu, dari Indonesia. Nah, pada gambar yang sebelumnya itu banyak yang berkomentar bahwa videonya berasal dari Malaysia. Tetapi dengan adanya video tersebut dan dengan adanya orang Indonesia di dalamnya yang sedang memvideokan, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah video dari Indonesia. Tentunya dengan beredarnya video ini, banyak anak-anak di Indonesia, anak-anak yang memiliki akun TikTok yang melihat berita ini tentunya percaya dengan berita tersebut. Ini tentunya tidak baik bagi anak-anak. Karena apa? Karena mereka tuh jadi takut buat nontonnya. Padahal setiap orang tua biasanya senang jika anaknya menonton Ipin dan Upin. Karena di dalam filmnya itu banyak pesan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Selain itu, video ini tidak hanya berdampak bagi anak-anak di Indonesia. Karena pihak dari pembuat film ini pun juga merasa dirugikan. Lalu apakah kalian percaya bahwa video ini adalah cerita dari kisah seseorang di dalam dunia nyata? Pihak Leskopak, nih ya tulisannya, nggak tahu cara bacanya gimana. Pihak Leskopak Corporation ini sebagai pihak yang menerbitkan film Upin dan Ipin ini telah angkat bicara di halaman Twitternya yang berisikan sebagai berikut. Nih foto pertama. Di sini dia menyatakan semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Leskopak Production. Ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapapun yang masih hidup maupun telah tiada. Nah, dari situ saja kita dapat menentukan bahwa dia itu bukan dari kisah nyata tapi fiktif, hanya khayalan. Nah, terus kenapa banyak orang yang mengira kenapa ada cerita kalau itu opanya yang berhayal. Nah, mungkin orang juga mengambil alasan tersebut dari foto yang ini, yang kedua. Ide asal cerita Upin dan Ipin adalah dari Hajah Ainun yang juga pelakon suara opah. Setiap cerita yang ditulis bukan sahaja mudah difahami, tetapi juga syarat dengan message yang bermanfaat. Nah, maksudnya di sini itu tuh kisahnya itu terinspirasi dari Hajah Ainun ini. Jadi Hajah Ainun itu yang memberikan cerita.
Haja Ainun ini adalah pengisi suara dari opah di dalam film Upin dan Ipin. Benar, cerita ini emang dari opahnya Upin Ipin, tetapi bukan di dalam dunia nyata. Ini adalah kisah yang dibikin oleh Hajah Ainun tersebut. Jadi bukan kisahnya dirinya ya, tapi kisah yang dibikin oleh dirinya. Nah, lanjut foto ketiga. Haji Burhanuddin adalah urusan Leskopek Production, pula adalah pelakon suara Tok Dalang. Beliau juga turut berkongsi pengalaman beliau dibesarkan di kampung di dalam siri Upin dan Ipin. Nah, jadi Haji Burhanuddin ini adalah pengisi suara dari Tuk Dalang atau Dalang. Nah, jadi dia juga ikut memberikan ide kepada cerita Upin dan Ipin ini. Ada yang nanya, kenapa Upin dan Ipin itu nggak ada ayah, nggak ada ibu gitu ya? Nggak ada ayah, nggak ada ibu, karena ada di serial filmnya yang Hari Raya, dan ada satu lagi aku lupa yang mana. Nah, itu diperlihatkan bahwa dia sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Nah, jawabannya di sini. Ketika Upin dan Ipin musim 1, maksudnya film pertamanya disiarkan di TV 9, ianya merupakan proyek sampingan saja karena kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja. Maksudnya karena dia gabut atau proyek sampingan doang, terus kurang tenaga kerja, tiada watak baru yang dihasilkan, dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin yatim piatu. Jadi itu mereka tuh harus mengeluarkan film, tetapi karena waktunya sedikit, tenaga kerjanya juga dikit, ya udah mereka tuh nggak bisa menciptakan karakter yang baru, karakter ayah dan ibu. Jadi ya udah dibuat aja Upin dan Ipin ini sebagai yatim piatu. Sudah terjawab ya kenapa mereka itu yatim piatu. Nah, ada yang bertanya kenapa Upin dan Ipin ini botak? Dijawab juga oleh LCP ini. Karena itu tadi, kurang tenaga, kurang waktu. Karena untuk membuat sebuah rambut gitu ya, karakter itu sangat dibutuhkan waktu yang lama. Ya udah, jadi mereka tuh membuat yang botak aja, tapi Upinnya dibedakan dengan ada satu helai rambut. Di terakhir postingan Leskopek terakhir, kalau nak tahu kisah dan sejarah tentang penubuhan Leskopek Production, boleh dapatkan buku yang ditulis sendiri oleh Tuan Haji Burhanuddin yang akan berada di pasaran pada bulan nanti, bulan Maret maksudnya ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Upin dan Ipin ini, mulai kisahnya gimana, awal mulanya dapatnya dari mana, namanya dari mana, itu kalian silahkan beli bukunya Haji Burhanuddin ini yang katanya akan terbit di bulan Maret. Jadi setelah penjelasan tersebut masih ada kali ya yang bertanya-tanya, lah kalau emang bukan dari dunia nyata, terus kuburan itu kuburan siapa dong? Kenapa namanya Upin dan Ipin? Nah, ada banyak yang menjawab pertanyaan ini. Salah satunya aku mengambil komentar dari ini. Nah, dikatakan bahwa kuburan ini adalah kuburan kucing-kucing dari Sultan yang ada di Palu itu. Tapi ada sebuah artikel dari laman liputan6.com yang menyebutkan, nah ini dia ya. Jadi artikelnya berbunyi, makam berwarna biru itu sendiri bukanlah makam fiktif. Berarti makam ini beneran makam orang ya, melainkan benar-benar makam dua bayi yang meninggal dunia. Sang ayah Hikmah 48 tahun menceritakan kedua anaknya itu meninggal dunia karena sakit. Satu anak laki-lakinya wafat setelah berusia 14 hari. Setahun kemudian, satu anaknya baru dilahirkan dan berusia 3 hari juga meninggal dunia. Keduanya meninggal dunia belum sempat diberi nama. Waktu itu kata Hikmah,
Kedua makam tersebut hanya diberi nisan batu untuk penanda lokasi kuburan tersebut. Perbaikan makam yang lebih bagus dengan pemberian nama baru dilakukan pada tahun 2016. Jadi itu mereka udah meninggal di tahun 1995 dan 1996 tanpa nama, tapi baru diperbaiki makamnya itu pada tahun 2016. Nah, mengenai penamaan dua anaknya ini di makam tersebut, Hikmah ini memang mengakui bahwa dia itu terinspirasi dari kartun Upin dan Ipin. Nah, jadi wajar aja ya kalau misalnya kenapa di tahun 2016 dia baru ngasih nama kalau dia terinspirasi dengan Upin dan Ipin, karena emang di tahun-tahun ini baru ada Upin dan Ipin. Jadi tahun dulu itu emang belum ada. Kenapa waktu itu nggak dikasih nama ya? Karena dia tuh baru lahir berapa hari langsung meninggal gitu. Nah, jadi itu dia cerita tentang misteri di balik film Upin dan Ipin, tentang kontroversi ini ya. Konspirasi. Jadi ini tuh kayak mungkin bisa jadi pengetahuan buat kalian para anak-anak yang menggunakan akun TikTok. Jangan sembarangan mengambil inti dari berita karena itu belum tahu hoax atau benernya. Jadi alangkah baiknya dicari dulu informasinya baru disebarkan. Nah, menurut kalian dari dua itu yang mana yang kalian percayai? Apakah itu kuburan kucingnya Sultan Palu atau kuburan dua orang anak yang meninggal yang belum dinamai pada saat dia meninggal itu? Kalau aku sih yang kedua sih ya. Tapi di balik itu no comment sih. Sebenarnya intinya film Upin Ipin itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kuburan tersebut. Jadi tuh cerita bahwa Upin Ipin itu diambil dari cerita keluarga Upin Ipin yang dikubur itu hoax ya. Itu tidak benar. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat video-video yang begitu, kenapa dia nggak gede-gede? Ya wajar aja, itu kan kartun anak-anak ya. Kalau dia gede ntar ada cinta-cinta nih, itu bukan kartun anak-anak lagi dong, ya nggak sih? Nah, jadi itu dia penjelasannya yang aku cari dari sumber-sumber yang ini itu. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau sumber lain, kalian silahkan aja komen di bawah. Ya siapa tahu aku salah, bukan begini, bukan begini. Nah, kalian bisa komen di bawah. Nah, bagi kalian juga yang pengen nge-request aku mau ngebahas apa lagi atau nge-reaction apa atau main game apa seperti biasa, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk dukung channel aku. See you.